Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang momentum. Nah, momentum sendiri itu bisa kita sebut juga tumbukan. Kemudian, rumus dari momentum itu adalah P sama dengan M dikali V. P itu adalah momentum, satuannya adalah kilogram meter per second, kemudian M-nya adalah massa, satuannya adalah kilo, dan V-nya itu merupakan kecepatan, satuannya adalah meter per second. Kemudian untuk kecepatan kita sepakati dulu biar tidak bingung. Jadi arah kecepatan. Jadi kecepatan itu nantinya memiliki arah ya teman-teman. Nah, kita menggunakan konsep mata angin. Jadi ini utara, ini timur, ini selatan, lalu ini barat. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya kalau nanti kalian menemukan arah kecepatannya itu ke kanan atau ke timur, maka dia akan bernilai positif. Tapi kalau ke kiri atau barat, nanti nilainya negatif. Kemudian kalau ke atas atau utara itu juga positif, sedangkan kalau arahnya ke bawah atau selatan maka dia negatif. Sampai situ paham ya? Nah, jadi misalkan nih ada sebuah benda memiliki massa misal 5 kilo. Kemudian kecepatannya adalah 10 meter per second. Hitung momentum, berarti langsung bisa kita masukkan ya, menggunakan rumus P sama dengan M dikali V. Masanya adalah 5 kilo. Jadi kalau nanti diketahui gram, kalian harus ubah dulu menjadi kilo. Kemudian V-nya atau kecepatannya adalah 10. Berarti nanti nilainya adalah 50 kg meter per second. Ini untuk menghitung momentum. Sampai situ paham? Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang impuls. Impuls sendiri secara pengertian merupakan perubahan momentum. Simbolnya atau rumusnya itu adalah I sama dengan delta P. Impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, nanti berarti ada yang namanya P aksen dikurangi dengan P. P aksen itu setelah mengalami tumbukan, P-nya itu sebelum. Kemudian kalau misalkan kita ubah rumusnya, I sama dengan MV aksen min MV aja, atau M-nya keluar, V aksen min V. Nah, ini adalah rumus dari impuls yang biasa kita gunakan. Untuk contohnya, misalkan ada sebuah bola menabrak atau menumbuk sebuah tembok ya, dengan kecepatan 5 meter per second, lalu masanya itu 1 kilo. Dia mengarah ke tembok ya berarti ya. Nah, nanti kan otomatis akan terpental kembali, memiliki kecepatan misalkan 2 meter per second. Nah, untuk arah kecepatan ketika akan menuju ke tembok itu berarti arahnya ke kanan atau ke timur ya. Berarti nanti dia positif V-nya, sedangkan yang V aksennya itu nanti negatif. Jadi V itu adalah kecepatan benda sesaat sebelum menumbuk, sedangkan V aksen itu adalah kecepatan benda sesaat setelah menumbuk. Jadi kalau misalkan kita disuruh mencari impuls dari kondisi ini, itu berarti I sama dengan M V aksen dikurangi V. Masanya tadi 1 kilo, V aksennya itu kan berarti 2 meter per second yang ini ya. Tandanya minus, berarti min 2 dikurangi 5. Berarti nanti hasilnya adalah minus 7 kg meter per second. Kalau kalian soalnya itu adalah pilihan ganda, biasanya tidak diketahui tandanya, jadi tandanya positif semua itu nggak apa-apa.
Jadi tanda minus ini itu hanya menunjukkan arahnya aja. Maksudnya arahnya berarti kemana? Arahnya berarti ke kiri atau ke barat, seperti itu. Kemudian tadi kan kita sudah belajar tentang impuls sama dengan perubahan momentum. Rumusnya adalah I sama dengan delta P. Nah, selanjutnya ini juga ada rumus lain dari impuls. Selain tadi kita sudah belajar delta P, impuls itu bisa didapatkan dari rumus F dikali delta T. F-nya itu adalah gaya tumbukan dan dia memiliki arah. Kemudian deltanya itu adalah waktu tumbukan. Nah, misalkan nih ada bola, kemudian ini juga ada bola, kemudian mereka akan bertemu atau bertumbukan di tengah-tengah. Nah, lama mereka tumbukan itu adalah delta T-nya. Misalkan kita ambil contoh soal, tadi kan di sebelumnya kita sudah menghitung impuls dari bola yang menumbuk terhadap dinding itu memiliki nilai impuls berapa tadi? 7 ya, 7 km per second. Nah, sekarang kita tambahkan variabelnya lainnya yaitu delta T. Misalkan delta T-nya itu adalah 0,2 second. Yang ditanyakan itu adalah F-nya. Kira-kira bisa kita cari nggak? Jawabannya bisa ya. Kita gunakan rumus impuls yang satunya, I sama dengan F dikali delta T. I-nya tadi adalah minus 7. Gini ya. Nah, minus 7 sama dengan F dikali delta T. Delta T-nya adalah 0,2 sama dengan minus 7 dibagi 0,2 sama dengan F. Nanti akan didapatkan F sama dengan minus 35 Newton. Nah, kenapa F-nya itu bisa minus? Logikanya gini, logikanya tadi kan kita punya bola, kemudian dia menumbuk sebuah dinding. Nah, ketika sampai di sini, si tembok ini seakan-akan akan memberikan gaya sehingga bola itu menjadi terpental ke arah sebaliknya. Nah, ibaratnya seperti ini nih, ada gayanya. Sehingga negatif ini menunjukkan bahwa ada gaya yang membuat bola tersebut terpental ke arah barat atau ke arah sebaliknya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, impuls berarti memiliki dua satuan. Yang pertama satuannya adalah kilogram meter per second dengan rumus I sama dengan delta P ya tadi. Kemudian satuan yang kedua itu adalah Newton second dari rumus I sama dengan F dikali delta T. F-nya satuannya adalah Newton, delta T satuannya adalah second. Jadi Newton second. Sampai situ paham ya? Nah, jangan lupa satu lagi, tadi kita sudah belajar tentang momentum. Ini untuk kesimpulannya. Momentum tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. Nah, seperti itu.